Haleluya, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang setia. Namanya adalah Aku adalah Aku. Nama yang mendatangkan pertanyaan besar dalam kehidupan manusia. Siapakah Aku adalah Aku ini? Allah yang menyatakan dirinya, yang sangat sulit untuk dinalar dengan pikiran manusia. Sangat sulit untuk dimengerti oleh pengertian manusia. Tetapi Tuhan telah menyatakan dirinya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, Aku memberitakan kebenaran firman Tuhan bukan berdasarkan sofia atau hikmat manusia, hikmat yang diagung-agungkan pada saat itu oleh orang-orang Yunani. Tetapi Rasul Paulus katakan, aku memberitakan kebenaran firman Tuhan ini berdasarkan kuasa Roh Kudus. Haleluya, saya percaya Roh Kudus hadir di sini. Amin. Roh Kudus telah berbicara. Roh Kudus telah menolong. Saya sangat yakin dan saya sangat dikuatkan pagi ini. Semua pilihan pujian sedang menunjukkan apa yang sedang saya akan sampaikan pagi hari ini. Itu sebabnya hati saya begitu bersyukur kepada Tuhan. Namanya yang ajaib, namanya yang agung. Aku adalah Aku. Yang tidak bisa dimengerti dengan nalar, tetapi bisa dialami dalam kehidupan kita. Mari kita membuka bersama-sama di dalam kitab Keluaran. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu. Nama Tuhan, Aku adalah Aku. Ini yang saya ingin kabarkan pagi hari ini kepada semua orang, jemaat Tuhan dan semua manusia di muka bumi ini. Tentunya bagi mereka yang mungkin mengerti bahasa Indonesia ya. Jawaban Tuhan kepada Musa, Aku adalah Aku. Akulah Aku. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku turun-temurun. Tuhan pencipta langit dan bumi ini, alam semesta ini adalah Tuhan yang esa, yang senantiasa hadir dan terlibat dalam kehidupan manusia. Apa yang sedang dilakukan Tuhan? Sebuah tindakan, sebuah inisiatif memanggil Musa untuk membebaskan umatnya. Itu merupakan bukti bahwa Tuhan peduli dengan manusia. Dia yang tidak berubah, Dia yang senantiasa selalu matanya mencari, selalu hatinya terkait kepada orang-orang yang diciptakannya. Tuhan inilah yang senantiasa mencari cara untuk membebaskan umat manusia dari dosa. Tuhan inilah yang telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kita tahu di dalam kisahnya, Keluaran 2, 23 sampai 25. Mari kita membaca. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong. Karena perbudakan itu, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka.
Ayat ini berbicara mengenai Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan kovenan. Berbeda dengan janji manusia. Kovenan sedang berbicara perjanjian kekal Allah yang dibuat dengan bapa leluhur Israel. Dia selalu mengikatkan dirinya karena secara natur Allah, dia adalah Allah yang setia. Jadi aku adalah aku, dia tidak berubah oleh semua situasi. Aku adalah aku yang selalu berpegang kepada janji-janjinya. Aku adalah aku yang kekuasaannya, kekekalannya, kedahsyatannya tidak berubah oleh apapun. Aku adalah aku, ini nama Tuhan yang ajaib. Yang sampai sekarang terus hadir dan beracara di dalam kehidupan umat manusia. Aku adalah aku inilah yang telah melanjutkan karyanya ketika di dalam perjanjian baru. Kitab Roma pasal yang pertama mengatakan, kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kovenan ini, perjanjian ini tetap dipegang oleh Tuhan yang setia itu. Itu sebabnya kita yang percaya, kita yang memiliki iman kepada Kristus disebut sebagai anak-anak Allah oleh karena Yesus Kristus. Anak-anak Abraham. Aku adalah aku yang menyatakan diri kepada Musa untuk membawa umatnya keluar dari perbudakan Mesir. Aku adalah aku yang sama dengan yang menyatakan diri kepada semua orang yang mau membuka hatinya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang di dalam namanya ada keselamatan dan tidak ada di dalam nama lain di kolong bumi ini. Tidak ada. Dimanapun, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di dalam rumah kita masing-masing. Kalau kita mau mengenal dia, dia hadir dan dialah yang menolong kita. Aku adalah aku ini, pribadi yang sulit dipahami oleh pikiran manusia. Namun dia sendiri yang menyatakan dirinya. Allah yang menjelma menjadi manusia. Bahkan di dalam Yohanes 4:25-26, Yesus dengan berani mengatakan kesaksian tentang dirinya bahwa dia adalah Mesias itu. Pada waktu wanita di Samaria itu di pinggir kolam itu bertanya, apakah engkau Mesias itu? Dia tidak lagi menutupi dirinya. Karena kalau berbicara konsep aku adalah aku, sangat sulit untuk dipahami, tetapi bangsa Israel mengalami. Sekarang pada waktu wanita di pinggir sumur itu sedang kehausan, di akhir pembicaraannya dengan Tuhan Yesus, Yesus mengatakan, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yesus menyatakan dirinya bahwa dia inilah Mesias. Pernyataan bahwa siapa aku adalah aku dilanjutkan oleh Yesus dengan menyatakan dirinya anak Allah yang hidup. Di dalam Yohanes 5:37-40 juga kesaksian Tuhan Yesus tentang dirinya. Namun penyataan ini dilanjutkan, bukan hanya Yesus yang menyatakan diri dengan kata-katanya. Pengalaman Petrus waktu dia bertanya, Guru, siapakah engkau ini sebenarnya? Kata orang engkau Elia, kata orang engkau Musa. Lalu Tuhan bertanya kepada Petrus, menurut engkau siapa aku ini? Ada sebuah penyataan ilahi kepada Petrus saat itu. Petrus langsung mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ada sebuah penyataan ilahi kepada Petrus.
Mari kita melihat rentetan peristiwa dari perjanjian lama ke perjanjian baru dalam kehidupan pribadi orang atau murid yang mau membuka hatinya kepada Tuhan. Juga Tuhan pernah menyatakan kepada murid-muridnya, rahasia ini besar, tetapi dinyatakan kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang mungkin tidak masuk perhitungan. Tuhan katakan rahasia ini besar, dan Tuhan masih terus bekerja dan menyatakan dirinya. Natur manusia mencari. Di dalam buku-buku pelajaran SMP, buku pelajaran agama, saya pernah membaca. Dulu ya lulus dari Sati, saya mengajar SMP di Bogor. Saya membaca waktu saya mengajar itu dikatakan bahwa semua manusia di muka bumi ini di dalam hatinya selalu mencari siapa penciptanya. Ada kerinduan untuk mengenal penciptanya. Itu sebabnya kalau mereka sedang begitu terdorong, terdesak untuk mencari, waktu mereka melihat ada atau mengalami, merasakan bahwa ada seorang pribadi di balik gunung yang demikian gagah. Saat gunung akan meletus, maka manusia berpikir bahwa di sana pasti ada makhluk yang lebih besar daripada aku. Tidak heran kalau mereka menyembah kepada gunung. Tidak heran mereka juga menyembah mungkin kepada pohon beringin. Tidak heran kalau mereka menyembah bahkan kepada binatang atau apa saja. Kerinduan di dalam hati manusia untuk mencari. Bahkan waktu mereka mempelajari kitab demi kitab, apa saja yang bisa didapati di dunia ini, ajaran agama apapun, mereka berusaha untuk mencari. Dan Alkitab kita ini pun dibaca oleh semua orang di muka bumi yang hatinya ingin tahu. Kita tahu pengalaman Yusuf Rohani dan beberapa orang yang lainnya. Waktu ingin menyelidiki kitab ini, walaupun dengan motivasi seperti apa, tapi Yesus menyatakan dirinya. Karena apa yang dibaca di dalam Alkitab tanpa penyataan ilahi dari Yesus sendiri, semua itu hanya merupakan hukum belaka yang sulit untuk diterima. Tetapi anugerah Tuhan turun. Anugerah Tuhan turun kepada orang yang mau mencari Tuhan. Dan anugerah turun oleh karena Tuhan sendiri mengasihi manusia. Dan sampai sekarang saya percaya bahwa Tuhan masih menyatakan dirinya. Di dalam kitab Yohanes 5 tadi, kita memang tidak membaca karena waktu, silakan nanti dipelajari di rumah. Yesus berkata, mereka yang mempelajari kitab-kitab Taurat hanya memakai pikiran saja, tapi hatinya tidak terbuka dan tidak datang kepada Tuhan. Mereka tidak pernah bisa memahami siapa Tuhan itu sebenarnya. Siapa Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu. Siapa Nabi Isa itu. Padahal kesaksian demi kesaksian, sekarang dunia begitu terbuka, boleh buka di YouTube. Kesaksian demi kesaksian, Tuhan menyatakan diri bahkan kepada saudara-saudara sepupu kita. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengasihi semua orang di muka bumi ini. Dan pagi hari ini, apabila saudara mendengar firman ini, saudara mendengar pernyataan ini, Tuhan Yesus mengasihimu. Buka hati kepada Tuhan. Di tengah situasi macam apapun, Tuhan akan menyatakan dirinya dan akan menyatakan kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Aku adalah aku yang menciptakan semesta alam ini. Aku adalah aku yang mengasihi dan terus mencari engkau. Berlutut di atas kakimu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, nyatakan dirimu. Hal yang tidak bisa aku pahami, maka Tuhan mau menghampiri engkau karena Dia mengasihi engkau. Tuhan begitu menyayangi umat manusia hingga Dia tetap datang menghampiri umatnya. Sama
Seperti saat Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang Yunani yang hanya mengandalkan logika, Sofia, hikmat. Mereka berpikir dengan mendapatkan hikmat mereka akan selamat kemudian menjadi sempurna. Tetapi waktu Rasul Paulus masuk oleh karena pimpinan Tuhan ke daerah Yunani, dia memberitakan, siapa aku adalah aku ini. Seorang pribadi yang kamu sembah-sembah melalui setiap patung yang ada di situ. Di sini aku memperkenalkan siapa dia itu. Dan Paulus memberitakan tentang Yesus Kristus yang mengubahkan hidup manusia, yang memberikan damai sejahtera di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, terima penyataan Allah sendiri dalam hidupmu, terima anugerah Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Bagi tubuh Kristus, bagi orang percaya, saya percaya bahwa Tuhan masih terus menyatakan dirinya kepada kita. Di tengah-tengah setiap keadaan dalam hidup ini, Dia masih menghampiri kita. Pengalaman demi pengalaman, saya tercengang bagaimana Tuhan menyatakan dirinya. Beberapa waktu yang lalu, saya menghadapi sebuah keadaan yang sulit sebenarnya untuk diterima oleh perasaan. Logika bisa menjadi sedemikian rupa. Lalu saya mengajak kedua anak saya untuk berdoa. Saya katakan tidak tahu lagi mau berdoa apa. Mari kita bersyukur saja kepada Tuhan atas semua yang ada, yang kita hadapi. Lalu kami hanya menyembah Tuhan. Lalu saya diam sementara kita menyembah Tuhan. Tuhan berbicara lewat firman. Ini paling aman. Waktu saya tertunduk, saya merasa, saya tidak melihat tapi saya merasa Tuhan hadir. Dan Dia mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Langsung lemes badan saya, kami doa di ranjang memang bertiga. Langsung saya berbaring saja di ranjang itu. Makan agak sore jadinya menjelang malam itu agak lapar juga ya. Akhirnya saya terbaring di situ. Sudah mau gimana? Berserah sudah, Tuhan katakan mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Sementara saya berbaring, Tuhan melanjutkan lagi firman itu. Dan Dia katakan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Terdiam saya. Terdiam. Saya katakan Tuhan. Ini cara Tuhan berbicara kepada kita anak-anak Tuhan. Sangat aman kalau Dia berbicara melalui firman. Karena kita tahu Dia berbicara melalui firman. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan sekarang Dia juga berbicara melalui firman. Tetapi Tuhan juga bisa berbicara dengan berbagai macam cara. Kita tidak bisa membatasi Tuhan. Kalau pagi saat melakukan saat teduh, saya duduk di ruang makan. Satu pagi saya mendengar kicauan burung. Lalu saya tergerak untuk melihat dari mana suara burung itu. Karena saat ini pohonnya masih banyak ya. Jadi di belakang rumah itu ada pohon Batelbracia yang bunganya itu seperti untuk menggosok botol itu ya. Saya melihat burung berkicau-kicau hinggap dari satu dahan ke dahan yang lain. Begitu indah pemandangannya. Sepertinya biasa saja. Tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk mendapatkan sebuah pikiran. Lihatlah burung-burung itu. Yang saya perhatikan bahwa burung-burung juga tahu gravitasi bumi. Kalau dia harus hinggap di dahan supaya dia enggak jatuh, dia akan hinggap dulu di dahan. Kalau dia sedang akan mematuk sesuatu dari pohon, apakah itu daun kering dan lain sebagainya, dia akan terbang ke situ, dia ambil. Setelah itu dia akan pergi ke dahan lagi. Tuhan memberikan kepada saya penyataannya. Dan Dia katakan bahwa lihat hidup manusia pun begitu. Kita tidak bisa melawan hukum alam ini. Hidup di dalamnya, nikmati Tuhan ada dan Tuhan menyertai engkau.
Kalau mau disaksikan ada berbagai macam cara Tuhan menyatakan dirinya. Kadang dengan penglihatan, kadang dengan hal-hal yang seperti itu yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Tetapi semuanya tidak akan lepas daripada kebenaran firman. Dia mau menuntun kita orang-orang percaya. Dalam situasi seperti apapun, kita punya Tuhan yang selalu mau terlibat dalam hidup kita. Dia yang sulit dipahami oleh pikiran kita, yang menyatakan dirinya aku adalah aku, sudah dialami oleh Musa dan umatnya dalam perjalanan keluar dari Mesir. Begitu dahsyat pengalamannya. Begitu juga murid-murid Tuhan. Begitu juga gereja yang mula-mula. Begitu juga bapak-bapak gereja. Orang-orang yang terdahulu dari kita. Sekarang kita sedang menjalaninya. Mari kita melanjutkan iman percaya kepada Tuhan dan tetap memandang kepada Tuhan, karena Dia suka untuk hadir dalam hidup kita. Aku adalah aku menjadi milik pribadi kita karena kita mengalaminya. Mari bersama-sama kita akan membuka hati kita di hadapan Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan mau menyatakan dirinya dalam hidup kita.